Hai, selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 55. Aneska masih berada di ruangan suaminya. Sayang, ujarnya manja sembari memeluk lengan suaminya. Sahut suaminya yang terlihat sedang sibuk. Kurang dari seminggu resepsi Tanisa dan Dimas, ujarnya. Lalu, sahut suaminya menoleh ke arah istrinya dan kembali fokus dengan berkas-berkas. Pada saat resepsi Dimas dan Tanisa, pada saat itu pernikahan Tiara dan Zidan. Abian meletakkan pena yang ada di tangannya. Iya juga, sahut suaminya. Jadi bagaimana? Tanya suaminya. Ya nggak tahu, bentrok. Belum dari kota ke rumah Tiara jauh, sahut Aneska. Iya juga, Abian memikirkan sesuatu. Sepertinya kita tidak bisa menghadiri acara Tiara, ujar suaminya. Ah sayang, jangan begitu. Aku harus hadir dalam acara pernikahannya. Kalau tidak hadir, nanti Tiara ngambek, jelasnya. Terus maunya bagaimana? Tanya suaminya. Tidak mungkin kamu di sana dan aku berada di resepsi Dimas dan Tanisa, ujar suaminya. Ya mana aku tahu, kamu yang pikir dong. Abian mengambil ponselnya dan menghubungi Zidan untuk ke ruangannya. Iya tuan, ujar Zidan ketika berada di ruangan bosnya. Begini, acara pernikahan kamu bentrok dengan resepsi Tanisa, ujar Abian. Iya tuan, tapi resepsi saya diadakan besoknya setelah akad nikah. Kalau tuan tidak bisa datang ke akad nikah, tapi usahakan datang ke resepsi saya, ujar Zidan. Wajah Aneska berubah senang. Kalau begitu kita bisa, sahut Aneska. Iya kan sayang? Tanyanya ke Abian. Dan suaminya menganggukkan kepala setuju untuk datang pada saat resepsi. Dimas baru sampai di rumah sakit. Seperti biasa, Aldo menunggunya di tempat parkir. Ada apa? Tanya Dimas ketika turun dari mobil. Aku penasaran dengan hubungan kamu dan Tanisa, tanya Aldo yang terus mengikuti Dimas. Dimas berhenti dan menatap temannya. Lebih baik kamu cepat menikah, kamu akan tahu nikmatnya, ujar Dimas tersenyum sumringah. Wah, dari yang aku lihat sepertinya kamu dan Tanisa saling mencintai, tanya temannya. Entah, aku tidak tahu hubungan kami seperti apa, tapi dia sudah mewanti-wanti untuk tidak saling mencintai, sahut Dimas dan kembali berjalan menuju lobi rumah sakit. Keduanya melakukan absensi dengan jari mereka. Terus, bagaimana kok tidak ada cinta? Tanya Aldo penasaran. Entah, aku tidak memusingkan ini semua. Dimas berlalu menuju ruang operasi. Malam harinya, Dimas sampai istana jam 10 malam. Dia sudah mengenali kamar istrinya. Masuk ke kamar tanpa menoleh ke istrinya. Tanisa duduk di sofa sudut sembari menonton televisi. Dia melirik suaminya yang berjalan membawa pakaiannya ke kamar mandi, dan tentu membuat Tanisa bingung. Karena biasanya Dimas mengganti dan memakai pakaiannya di depan istrinya. Tapi malam ini tidak. Dia membawa pakaian gantinya ke kamar mandi. Setelah selesai mandi, Dimas keluar dengan celana panjang dengan kaos oblong berwarna putih yang menutupi badannya. Dia langsung merebahkan badannya dengan cara memiringkan. Hal itu membuat Tanisa aneh. Kamu kenapa? Tanya Tanisa. Dimas tidak menjawab. Dia memejamkan matanya berusaha untuk melupakan kejadian yang terjadi. Kamu kenapa? Tanya Tanisa yang sekarang sudah berada di atas kasur. Aku capek, sahut Dimas pelan. Mau aku pijat? Tanya Tanisa. Tidak perlu, sahut Dimas ketus. Tapi Tanisa tetap memijat tubuh suaminya, dan Dimas langsung menepis tangan istrinya. Jangan sentuh aku, seru Dimas marah. Kamu kenapa sih? Tanya Tanisa bingung. Hubungan kita hanya sebatas kertas dan hubungan badan, dan aku tidak ingin kamu menyentuhku, ujarnya marah. Dimas khawatir jika tidak ada cinta di dalam rumah tangganya, kemungkinan rumah tangganya akan gagal. Dia tidak ingin mencintai Tanisa jika kenyataan istrinya tidak akan mencintainya. Dan untuk menghindari hal itu, dia berusaha bersikap dingin, agar rasa cinta itu tidak timbul, yang tentunya akan membuatnya sakit. Tanisa membalikkan badannya marah.
Mereka tidur saling membelakangi. Dia menginginkan lebih dari Dimas, tapi kemarahan suaminya membuatnya takut. Hari persidangan dimulai. Nyonya Rona melihat sekeliling ruang sidang. Tidak terlihat anak-anaknya. Yang terlihat hanya maminya. Ada rasa sedih ketika dia tidak dianggap oleh anak-anaknya. Pak Dudu membela kliennya dan itu atas perintah Abian. Setelah melakukan pembelaan dan menunjukkan bukti, pengadilan mengambil kesimpulan kalau Nyonya Rona dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman 6 bulan penjara. Hukuman yang tidak terlalu lama, tapi membuat wanita parubaya itu merasa tersiksa. Setelah selesai sidang, Nyonya Rona memeluk Oma Zulfa. Dia menangis. "Maafkan aku," ujarnya menangis. Oma mendekap darah dagingnya. "Apa anakku membenciku?" tanyanya ke Oma. "Mami tidak tahu. Tapi menurut Mami, kamu sudah tahu jawabannya," ujar Oma. Wanita sepuh itu menunjukkan foto pernikahan Tanisa yang sengaja dibawanya. "Anakku yang cantik," ujarnya menangis sembari mengelus foto Tanisa yang mengenakan kebaya putih. Beberapa hari berikutnya, Dimas dan Tiara diantar ke rumah keluarga pria. Karena besok adalah resepsi, maka mereka harus tiba di rumah Dimas 1 hari sebelumnya. Dimas dan Tanisa diantar keluarga pada saat malam hari. Di gang sempit itu terlihat berdiri tenda berwarna biru. Tanisa mengenakan kebaya putih dengan rambut yang disanggul, dan Dimas mengenakan kemeja batik. Tidak ada tongkat lagi, dia benar-benar telah sembuh, dan itu membuatnya senang. Turun dari mobil dan berjalan beriringan dengan suaminya. Oma memperhatikan sikap cucunya dan Dimas. Pasangan pengantin itu tidak saling berpegangan tangan. "Yang nikah siapa?" tanya Oma berdiri di depan Dimas dan Tanisa. Sedangkan Aneska dan Abian ada di belakang pasangan itu. "Maksud Oma apa?" tanya Tanisa. Oma tidak menjawab, tapi dia memegang tangan cucunya dan meletakkan di tangan Dimas. "Apapun masalah kalian, jangan ditunjukkan kepada halayak ramai," ujar Oma menasihati. Yang dikatakan Oma benar, mereka tidak terlihat pasangan suami istri. Mereka seperti bermusuhan. Dengan cepat Dimas menggenggam jari jemari istrinya. Tanisa melirik suaminya. Ada rasa senang karena tangan yang kekar kembali memegang jari jemarinya, seperti pada saat mereka melakukan hubungan badan. Ibu Iin menyambut menantunya dan menyajikan makanan untuk keluarga wanita. Keluarga Basam tidak berlama-lama di sana, karena mereka harus tiba pagi hari di rumah Dimas besok. Sedangkan Tanisa harus tinggal di rumah itu. Masuk ke dalam kamar yang menurut sangat kecil. "Semua perabotan di sini baru, dan kamar mandi ini juga," ujar Ibu Iin menunjukkan kamar mandi yang sengaja dibuat di dalam kamar anaknya. "Iya Bu," sahutnya. "Ya sudah, istirahat. Besok harus bangun pagi," ujar Ibu Iin meninggalkan menantunya. Sedangkan Dimas masih nongkrong di depan rumahnya bersama pemuda yang ada di lingkungan itu. Tanisa mengintip dari jendela. Dia lebih senang mengobrol dengan pria-pria itu, tapi denganku tidak. Gerutunya dan langsung membaringkan tubuhnya di kasur. "Mana sanggup aku tinggal di rumah yang kecil seperti ini," gerutunya sembari memandang langit-langit kamarnya. "Duh, sumpek banget," gerutunya, dan pintu kamar terbuka. Tanisa menoleh ke arah pintu. Dimas berjalan menghampiri lemari dan mengambil pakaiannya seperti di istana. Dia mengganti pakaiannya di dalam kamar mandi. Tapi malam ini berbeda. Dimas mengenakan celana boxer dan kaos oblong, merebahkan badannya tanpa menyapa istrinya. "Aduh, kenapa dia jadi sangat seksi?" Tanisa mencoba menahan semuanya. Dia mengendalikan nafsu yang sudah mulai memuncak. "Beberapa bulan aku puasa, dan setelah merasa kenikmatan, aku harus puasa lagi," gerutu Tanisa. "Aku harus melakukannya malam ini. Mana ada pria yang mau menolak ketika melihat wanita tanpa busana?" Tanisa mempunyai birahi tinggi. Dulunya dia merasa kurang puas dengan Farid, dan untuk mendapatkan lebih, dia harus berhubungan dengan kekasihnya. Dan dia suka dengan Dimas yang sangat tidak berpengalaman dalam hal itu, dan itu menjadi tantangan buatnya. Dimas telah memejamkan matanya, dan tiba-tiba Tanisa meletakkan celana dalamnya di wajah suaminya. "Hei!" Dimas marah dan melempar celana dalam itu ke lantai. Tapi istrinya sudah berlenggak-lenggok seperti penari striptis. "Tanisa, stop!" ujar suaminya yang sedang menahan nafsunya. "Mau melakukannya, atau aku teriak ke ibu? Kalau kamu menolakku," ujarnya. "Teriak saja," Dimas menantang istrinya. "Oke kalau begitu." "Ibu!" teriak Tanisa. Dan Dimas langsung menutup mulut istrinya. "Ada apa?" tanya Ibu Iin sembari menggedor pintu kamar anaknya. "Gak ada, Bu," sahut Dimas. Tanisa senang karena dia dapat mengerjai suaminya. "Apa kamu tidak tergoda melihatku?"
Tanisa sengaja memegang tangan suaminya dan meletakkan di dadanya. "Aduh, adik, jangan berdiri." Dimas berusaha menahannya, tetapi godaan di depan mata sangat menggiurkannya. Dia tidak bisa menolak. Dia langsung memburu istrinya. Pernah merasakan kenikmatan dan tentunya dia juga menginginkan itu. Tanisa senang karena Dimas dapat memuaskannya. Pasangan itu terus melakukannya sepanjang malam, tidak peduli hari esok. Merasakan nikmat yang sangat untuk keduanya. Dan terlelap ketika pagi buta, terlelap tanpa busana tentunya. Pintu kamar diketuk secara berulang. "Dimas!" teriak ibunya. Dimas merasa baru saja memejamkan matanya, tapi suara ibunya membangunkannya. "Apa, Bu?" sahutnya masih berbaring. "Buka pintunya. Periasnya sudah datang," teriak ibunya. "Perias?" gumam Dimas dan melirik jam di dinding yang sudah menunjukkan jam 6 pagi. "Ya, Ibu, Tanisa masih mandi," sahutnya dan segera membangunkan istrinya. "Tanisa, bangun." Dimas menepuk lembut pipi istrinya. Sahutnya masih mengantuk. "Ayo bangun. Perias sudah datang," ujar Dimas. Tanisa menarik selimut kembali. Tidak ada pilihan, dia harus mengangkat istrinya ke kamar mandi. Tubuh istrinya disiram dengan air dan tentu membuatnya teriak. Dingin!" teriaknya. "Cepat mandi, orang-orang sudah datang," ujar Dimas. "Mandikan," ujarnya manja. "Mandi sendiri," sahut Dimas menolak. "Ya sudah, aku tidak akan keluar dari sini. Biarkan saja orang-orang itu menunggu," ujarnya mengancam. Tidak ada pilihan lain selain memandikan istrinya. Tapi bukan mandi yang diinginkan istrinya, melainkan melakukan permainan. Dimas menolak, tapi Tanisa selalu punya cara untuk menaklukkan suaminya. Di luar, Ibu Iin merasa tidak enak dengan Perias. Karena sudah jam 7, tapi pengantin belum keluar kamar. "Maaf ya, Bu, mungkin menantu saya susah tidur tadi malam. Biasa, adaptasi," ujar Ibu Iin. Tanisa memang tidak tidur, bukan karena adaptasi dengan tempat tidurnya, melainkan melakukan hubungan badan secara terus-menerus, bersambung.